Dalam sejarah Islam, ada satu nama wanita yang tak hanya dikenal sebagai istri Rasulullah SAW, tapi juga sebagai perawi hadis terbanyak. Ulama wanita di masanya sekaligus saksi hidup dari masa-masa awal Islam hingga munculnya fitnah besar setelah wafatnya Nabi SAW. Beliaulah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq Ummul Mukminin. Aisyah lahir sekitar 4 atau 5 tahun setelah kenabian di Makkah Mukarramah. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat utama Nabi yang paling dekat dengan ibu bernama Ummu Rumman. Dalam At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Aisyah tumbuh di lingkungan rumah tangga yang bersih dari kemusyrikan karena keluarganya sudah menerima Islam sejak awal. Dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW bermimpi tentang Aisyah dalam mimpi yang benar. Beliau bersabda, "Aku melihatmu dalam mimpi sebanyak 2 kali. Malaikat membawa engkau dalam selembar kain sutra dan berkata, 'Ini adalah istrimu.'" Pernikahan dengan Aisyah terjadi setelah Khadijah wafat, dan pernikahan resmi berlangsung ketika Aisyah berusia 9 tahun menurut riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama seperti An-Nawawi menyebutkan ini adalah usia berdasarkan kalender lunar dan berada dalam konteks budaya pada saat itu. Kehidupan rumah tangga Aisyah bersama Nabi penuh dinamika. Beliau dikenal cerdas, berani bertanya, dan sering berdiskusi ilmiah dengan Nabi. Dalam riwayat Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Keutamaan Aisyah atas wanita lain seperti keutamaan sarid, yaitu roti yang dicampur kuah atas makanan lain. Ia adalah istri yang paling dicintai Nabi SAW setelah Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari ketika ditanya oleh Amr bin As, 'Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah?' Nabi menjawab, 'Aisyah.'" Fitnah hadisul ifki, tuduhan palsu terhadap Aisyah. Salah satu ujian terbesar dalam hidup Aisyah adalah saat ia difitnah berselingkuh dengan Safwan bin Al-Mu'attal dalam peristiwa yang dikenal sebagai hadisul ifki. Beliau difitnah oleh orang-orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay. Aisyah jatuh sakit ketika itu dan tidak mengetahui bahwa kabar bohong sedang menyebar. Allah kemudian menurunkan ayat 11 hingga 20 dari surah An-Nur yang membebaskannya dari tuduhan. Sejak itu, Aisyah mendapat kedudukan tinggi sebagai wanita yang dibela langsung oleh wahyu. Kedudukan Aisyah dalam ilmu. Setelah wafatnya Nabi SAW, Aisyah menjadi sumber ilmu bagi para sahabat. Beliau meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis, menjadikannya perawi terbanyak ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Dalam Al-Isti'ab, Ibnu Abdil Bar menuliskan bahwa para sahabat senior sering meminta fatwa kepada Aisyah, khususnya terkait hukum wanita, keluarga, dan kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Salah satu momen kontroversial dalam hidup Aisyah adalah keterlibatannya dalam Perang Jamal pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Aisyah bersama Tolhah dan Zubair meminta keadilan atas pembunuhan Khalifah Utsman ibn Affan. Namun situasi politik memanas dan akhirnya terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Jamal. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan bahwa Aisyah menyesali keterlibatannya dan kembali ke Madinah dengan penuh keprihatinan. Ali bahkan mengantar Aisyah kembali dengan penuh kehormatan. Wafatnya Aisyah. Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah dalam usia sekitar 65 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Menurut At-Tabaqat, jenazahnya disolatkan oleh Abu Hurairah
Wafatnya Aisyah menjadi duka besar bagi kaum muslimin karena mereka kehilangan seorang tokoh ilmu, saksi sejarah, dan wanita mulia yang paling banyak meriwayatkan sunnah Nabi. Warisan ilmu dan spiritualitas. Aisyah bukan sekedar istri Nabi, beliau adalah guru besar, mufti wanita yang utama, ahli fikih, dan pejuang keadilan. Dalam salah satu riwayat Musnad Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai putra saudaraku, kami dulu melihat wahyu turun di rumah kami, dan kami merasakan kehadiran Jibril. Tapi sekarang semuanya telah pergi. Maka taatilah Allah dan Rasul-Nya selama engkau masih hidup." Inilah kisah Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma. Wanita yang bukan hanya dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi juga menjadi penjaga ilmu, saksi sejarah, dan mercusuar ilmu Islam sepanjang zaman.